Pernahkah kamu menanam sayuran dengan penuh harapan, tetapi yang tumbuh justru tanaman kurus dan menguning, bahkan mati sebelum panen? Padahal pupuk sudah ditambah, air juga sudah disiram, benihnya juga bagus. Namun tanahnya tetap terasa keras, kering, dan seperti tidak punya kehidupan sama sekali. Banyak orang yang mengira masalahnya ada pada pupuk, padahal sebenarnya masalah utamanya ada pada tanah yang sudah mati. Dan menariknya, ada satu cara sederhana yang bisa membuat tanah yang rusak, tandus, bahkan seperti tidak berguna, perlahan hidup kembali dan menjadi subur seperti dulu. Cara ini bahkan sudah digunakan oleh petani tradisional sejak ratusan tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan, bahan-bahannya seringkali justru ada di sekitar kita. Hari ini, kita akan membuktikan bagaimana tanah yang terlihat tidak punya harapan lagi bisa berubah menjadi tanah yang hidup dan penuh nutrisi. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat pesan dari seorang penonton. Dia berkata kurang lebih seperti ini. "Mas, saya sudah mencoba menanam sayur berkali-kali tapi selalu gagal. Tanahnya seperti keras, tanaman tidak mau tumbuh." Dan sebenarnya, cerita seperti ini bukan hanya dialami satu orang saja. Banyak sekali orang yang mulai berkebun di rumah mengalami hal yang sama. Awalnya semangat, mereka membeli bibit, mereka menyiapkan polybag, mereka menyiram tanaman setiap hari. Namun setelah beberapa minggu, tanamannya tidak tumbuh maksimal. Daunnya mengecil, batangnya kurus, bahkan ada yang mati. Dan akhirnya muncul satu kesimpulan yang sering kita dengar. Tanahnya jelek. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan tanah jelek? Apakah tanah bisa benar-benar rusak? Jawabannya, ya, tanah bisa rusak. Tanah bisa kehilangan kesuburannya. Dan dalam beberapa kasus, tanah bahkan bisa menjadi tanah mati. Tanah menjadi rusak biasanya bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah proses yang berlangsung perlahan selama bertahun-tahun. Misalnya karena tanah yang terus-menerus ditanami tanpa diberi bahan organik, atau terlalu sering diberi pupuk kimia berlebihan, atau karena sering terkena sinar matahari langsung tanpa perlindungan. Lama-kelamaan, struktur tanah mulai berubah. Tanah yang dulu gembur menjadi keras. Tanah yang dulu kayak organisme menjadi kosong. Padahal sebenarnya, kesuburan tanah bukan hanya tentang unsur hara. Kesuburan tanah juga tentang kehidupan di dalam tanah. Di dalam tanah yang sehat, ada miliaran makhluk hidup kecil. Ada bakteri baik, ada jamur, ada mikroorganisme. Mereka bekerja seperti pabrik alami, menguraikan bahan organik, menghasilkan nutrisi untuk tanaman, membantu akar menyerap unsur hara. Namun ketika tanah rusak, makhluk-makhluk kecil ini mulai hilang. Dan ketika kehidupan di tanah hilang, tanah menjadi mati. Lalu muncul pertanyaan yang sangat menarik. Kalau tanah bisa mati, apakah tanah bisa hidup kembali? Jawabannya, bisa. Dan caranya sebenarnya tidak terlalu rumit. Kita hanya perlu melakukan satu hal penting, yaitu mengembalikan kehidupan ke dalam tanah. Caranya adalah dengan memberikan bahan organik hidup. Salah satu cara paling efektif yang sering digunakan oleh petani organik adalah menggunakan kompos aktif dan mikroorganisme alami. Kompos bukan hanya sekedar pupuk. Kompos adalah rumah bagi mikroorganisme. Ketika kompos masuk ke tanah, ia membawa kehidupan baru. Dan kehidupan inilah yang perlahan akan memperbaiki tanah yang rusak. Namun ada satu teknik kecil yang sering dilupakan orang. Teknik ini justru yang membuat proses pemulihan tanah menjadi jauh lebih cepat. Dan disinilah eksperimen kecil kita dimulai. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagaimana cara membuat tanah yang rusak kembali hidup? Langkah pertama adalah melonggarkan tanah terlebih dahulu. Jika tanah terlalu keras, mikroorganisme akan sulit berkembang. Jadi, kita perlu menggemburkan tanah menggunakan cangkul atau garpu taman. Tidak perlu terlalu dalam, sekitar 15-20 cm sudah cukup. Tujuannya bukan membalik tanah sepenuhnya, tetapi hanya membuka ruang udara di dalam tanah. Setelah tanah mulai gembur, langkah berikutnya adalah menambahkan bahan organik. Di sini kita bisa menggunakan beberapa pilihan, misalnya kompos matang, pupuk kandang, daun kering, atau sisa tanaman. Semua bahan ini memiliki satu kesamaan, mereka adalah makanan bagi mikroorganisme tanah. Semakin banyak makanan yang tersedia, semakin cepat kehidupan tanah kembali. Namun ada satu bahan yang sering dianggap remeh, padahal efeknya luar biasa, yaitu mulsa daun kering. Sekilas, daun kering terlihat seperti sampah. Banyak orang justru membuangnya atau membakarnya. Padahal di alam, daun yang jatuh ke tanah adalah sumber kesuburan terbesar. Dan jika kita meniru proses alami ini, tanah akan pulih jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Setelah kompos ditambahkan, setelah mulsa daun kering ditutup di atasnya.
Awalnya memang tidak terlihat perubahan apapun, karena tetap terlihat biasa aja. Namun yang terjadi setelah beberapa minggu benar-benar cukup mengejutkan. Tanah yang sebelumnya keras mulai berubah menjadi lebih gembur. Dan ketika kita menggali sedikit, kita mulai menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, yaitu cacing tanah. Banyak sekali cacing tanah, dan kehadiran cacing tanah adalah tanda penting, artinya tanah mulai hidup kembali. Tanah yang hidup memiliki beberapa tanda yang mudah dikenali. Warnanya biasanya lebih gelap, teksturnya lebih remah. Ketika digenggam, tanah terasa ringan dan tidak keras. Dan yang paling penting, tanah mulai menyimpan air dengan baik. Tanaman yang ditanam di tanah seperti ini biasanya tumbuh lebih kuat, akarnya lebih panjang, dan daunnya lebih hijau. Dan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Namun perjalanan memperbaiki tanah ini tidak berhenti di sini. Karena ada satu langkah tambahan yang bisa membuat proses ini menjadi berlipat lebih cepat. Dan langkah ini sering disebut sebagai aktivator kehidupan tanah. Banyak petani organik menggunakan cairan khusus yang berisi mikroorganisme hidup. Cairan ini disiramkan ke tanah untuk mempercepat proses pemulihan. Beberapa orang menyebutnya MOL atau mikroorganisme lokal. Dan menariknya, kita bisa membuatnya sendiri dari bahan dapur sederhana. Namun sebelum kita membahas cara membuatnya, ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak orang tahu. Tanah yang benar-benar sehat sebenarnya mengandung lebih banyak makhluk hidup dibanding jumlah manusia di bumi. Dan ketika kita memahami fakta ini, cara kita melihat tanah akan berubah selamanya. Sekarang ada pertanyaan penting. Kalau kompos dan daun kering saja sudah bisa membantu tanah hidup kembali, lalu kenapa masih ada petani yang menambahkan mikroorganisme cair? Jawabannya sederhana. Karena di dalam tanah yang rusak, jumlah mikroorganisme seringkali sudah sangat sedikit. Bayangkan seperti sebuah kota yang hampir kosong. Bangunan masih ada, jalan masih ada, tapi tidak ada orang yang bekerja, tidak ada aktivitas, tidak ada kehidupan. Tanah yang rusak juga seperti itu. Strukturnya masih ada, mineralnya juga masih ada, namun pekerjaannya kecil, hampir tidak ada. Padahal mereka lah yang bertugas untuk mengurai bahan organik, mengubah nitrogen menjadi bentuk yang bisa diserap tanaman, dan menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Tanpa mereka, pupuk sebanyak apapun seringkali tidak akan bekerja maksimal. Dan disinilah peran mikroorganisme lokal menjadi sangat penting. Mikroorganisme lokal atau sering disebut MOL sebenarnya adalah cairan yang berisi berbagai mikroba baik. Mikroba ini berasal dari lingkungan sekitar kita sendiri. Itulah sebabnya disebut lokal, karena mereka sudah berbiasa dengan kondisi tanah di sekitar kita. Mereka sudah beradaptasi dengan suhu, kelembapan, dan jenis tanah yang ada. Jadi ketika kita memasukkannya kembali ke tanah, mereka bisa bekerja jauh lebih cepat. Dan menariknya, membuat MOL itu sebenarnya sangat sederhana. Bahan-bahannya juga bahkan ada di dapur kita. Dan ketika cairan ini disiramkan ke tanah, sebuah proses alami mulai terjadi. Proses yang perlahan mengubah tanah mati menjadi tanah yang kembali hidup. Namun yang lebih menarik, perubahan itu seringkali mulai terlihat hanya dalam beberapa minggu saja. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana cara membuat mikroorganisme lokal sederhana. Ada banyak resep sebenarnya, namun salah satu yang paling mudah menggunakan bahan seperti ini. Ada air cucian beras, gula merah atau gula aren, dan bahan sumber mikroba. Sumber mikroba bisa bermacam-macam, misalnya kulit buah, nasi basi, bonggol pisang, atau bahkan tanah dari bawah pohon bambu. Kenapa dari tempat-tempat ini? Karena di tempat tersebut biasanya terdapat banyak mikroorganisme alami. Sekarang kita mulai prosesnya. Langkah pertama, siapkan satu wadah atau jerigen. Masukkan air cucian beras sekitar 1 liter. Air cucian beras ini sangat bagus karena mengandung nutrisi yang disukai mikroba. Kemudian, tambahkan gula merah yang sudah dicairkan. Gula ini berfungsi sebagai makanan bagi mikroorganisme agar mereka berkembang lebih cepat. Setelah itu, masukkan bahan sumber mikroba. Misalnya potongan bonggol pisang. Bonggol pisang terkenal kaya mikroorganisme yang sangat aktif. Lalu, semua bahan ini kita aduk perlahan. Setelah itu wadah ditutup, tetapi jangan terlalu rapat. Karena selama proses fermentasi akan terbentuk gas. Simpan wadah ini di tempat teduh. Biarkan selama sekitar 7-9 hari. Dan disinilah proses yang menarik mulai terjadi. Selama beberapa hari pertama, mungkin belum ada perubahan yang terlihat. Namun perlahan-lahan, mikroorganisme mulai berkembang biak. Mereka memakan gula, mereka memanfaatkan nutrisi dari air cucian beras, dan mereka berkembang menjadi koloni mikroba yang sangat aktif. Biasanya setelah 1 minggu, akan muncul aroma fermentasi yang khas. Tidak busuk,
tetapi sedikit manis dan asam. Itulah tanda bahwa mikroorganisme sedang aktif bekerja. Dan cairan inilah yang nantinya kita gunakan untuk menghidupkan kembali tanah. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi ketika cairan ini disiramkan ke tanah? Awalnya mungkin tidak terlihat perubahan besar, tanah masih terlihat sama, tanaman juga belum menunjukkan perubahan drastis. Namun setelah sekitar 2-3 minggu, biasanya sesuatu mulai berubah. Tanah terasa lebih lembut, tanah gembur, dan jika kita menggali sedikit, seringkali kita menemukan sesuatu yang sebelumnya jarang terlihat, yaitu cacing tanah. Bahkan kadang jumlahnya cukup banyak, dan ini adalah tanda yang sangat baik, karena cacing tanah hanya hidup di tanah yang sehat dan kaya makanan. Tanaman yang sebelumnya sulit tumbuh, kali ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat berbeda. Daunnya lebih hijau, batangnya lebih kuat, dan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Padahal pupuk yang digunakan tidak banyak, yang berubah hanya satu hal, tanahnya kembali hidup. Dan ketika tanah hidup, tanaman biasanya akan mengikuti. Namun di sini ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang, yaitu tanah yang sudah mulai pulih harus tetap dijaga. Karena jika tidak, tanah bisa kembali rusak. Tanah yang sehat biasanya memiliki beberapa ciri yang mudah dikenali. Yang pertama yaitu teksturnya gembur, tidak keras seperti tanah mati. Yang kedua, warnanya cenderung lebih gelap, karena kandungan bahan organiknya lebih tinggi. Yang ketiga, banyak kehidupan di dalamnya, seperti cacing tanah, serangga kecil, dan berbagai mikroorganisme. Dan yang paling penting, tanah seperti ini mampu menyimpan air lebih lama. Artinya tanaman tidak cepat kekeringan, agar tanaman juga bisa berkembang lebih baik. Inilah alasan mengapa banyak petani organik sangat fokus pada kesehatan tanah. Karena ketika tanah sehat, tanaman biasanya akan tumbuh dengan sendirinya. Namun ada satu rahasia kecil lagi yang sering digunakan petani untuk menjaga tanah tetap subur. Rahasia ini sangatlah sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Dan yang menarik, banyak orang justru tidak menyadarinya. Rahasia itu adalah jangan biarkan tanah telanjang di alam. Tanah hampir tidak pernah terbuka. Selalu ada sesuatu yang menutupnya, seperti rumput, daun kering, serasa hutan. Lapisan ini berfungsi sebagai selimut alami tanah. Ia menjaga kelembapan, ia melindungi mikroorganisme dari panas matahari, dan perlahan-lahan ia berubah menjadi bahan organik baru. Jika kita meniru cara alam ini, tanah akan kembali subur dari waktu ke waktu. Jika kita meniru cara alam ini, tanah akan semakin subur dari waktu ke waktu. Jadi jika suatu hari Anda menemukan tanah yang keras, tandus, dan terlihat tidak berguna, jangan langsung menyerah. Karena tanah sebenarnya jarang benar-benar mati. Ia hanya kehilangan kehidupan di dalamnya. Dan dengan sedikit bahan organik, sedikit mikroorganisme, serta sedikit kesabaran, tanah yang rusak bisa berubah menjadi tanah yang kembali hidup. Dan ketika tanah hidup, kebun kita juga akan hidup. Namun ada satu teknik lagi yang sering dipakai oleh petani untuk mempercepat kesuburan tanah hingga 3 kali lebih cepat. Teknik ini bahkan bisa membuat tanah keras berubah menjadi tanah gembur hanya dalam beberapa minggu. Dan menariknya, bahan yang digunakan seringkali justru dianggap sampah dapur. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas teknik tersebut. Dan percayalah, setelah mengetahui cara ini, Anda mungkin tidak akan pernah melihat sampah dapur dengan cara yang sama lagi. Sekarang, kita sudah tahu satu hal penting. Tanah sebenarnya jarang benar-benar mati. Sebagian besar tanah hanya kehilangan kehidupan di dalamnya. Dan ketika kehidupan itu kembali, tanah bisa pulih dengan cara yang luar biasa. Namun ada satu pertanyaan menarik yang sering muncul. Kalau memperbaiki tanah bisa dilakukan dengan kompos dan mikroorganisme, kenapa masih banyak tanah yang tetap rusak? Jawabannya seringkali bukan karena metodenya salah, tetapi karena ada kesalahan kecil yang sering dilakukan tanpa disadari. Dan kesalahan ini justru bisa memperlambat proses pemulihan tanah. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah terlalu sering mencangkul tanah. Banyak orang berpikir bahwa semakin sering tanah diolah, semakin baik hasilnya. Padahal tidak selalu begitu. Ketika tanah terlalu sering dibalik, struktur alaminya bisa rusak. Lapisan tanah yang seharusnya berada di bawah justru naik ke atas. Sementara mikroorganisme yang terbiasa hidup di bagian atas tanah terkubur terlalu dalam. Akibatnya keseimbangan ekosistem tanah menjadi terganggu. Inilah alasan mengapa di banyak kebun organik modern, petani mulai menggunakan metode minimal olah tanah. Artinya, tanah hanya digemburkan seperlunya saja, bukan dibalik terus-menerus. Kesalahan kedua yang juga sangat sering terjadi adalah membiarkan tanah terkena matahari langsung tanpa menutup. Matahari memang penting bagi tanaman, tetapi bagi mikroorganisme tanah, panas berlebihan bisa menjadi masalah. Lapisan atas tanah bisa menjadi sangat kering, suhu tanah meningkat, dan banyak mikroorganisme airnya mati atau berpindah lebih dalam. Akibatnya, lapisan atas tanah menjadi miskin kehidupan. Padahal, di lapisan inilah akar tanaman biasanya berkembang. Inilah sebabnya mengapa mulsa sangat penting.
Mulsa bisa berupa daun kering, jerami, rumput potong, atau sisa tanaman. Lapisan ini akan melindungi tanah dari panas matahari, sekaligus menjadi sumber bahan organik baru. Kesalahan ketiga yang jarang disadari adalah memberikan pupuk kimia terlalu banyak. Pupuk kimia sebenarnya tidak selalu buruk, namun jika digunakan berlebihan, tanah bisa kehilangan keseimbangannya. Beberapa mikroorganisme menjadi sulit bertahan, dan dalam jangka panjang, tanah bisa menjadi semakin bergantung pada pupuk tambahan. Sementara tanah yang sehat seharusnya mampu menghasilkan nutrisi sendiri secara alami. Sekarang, kita sampai pada bagian sangat menarik. Ada satu teknik sederhana yang sering digunakan oleh petani tradisional untuk mempercepat pemulihan tanah. Teknik ini sangat murah, bahkan hampir tidak membutuhkan biaya, namun efeknya seringkali mengejutkan. Teknik ini dikenal sebagai bag kompos langsung di tanah. Teknik ini sebenarnya sangatlah sederhana. Prinsipnya adalah membuat lapisan bahan organik langsung di atas tanah. Langkah pertama, pilihlah area tanah yang ingin diperbaiki. Tidak perlu menggali terlalu dalam, cukup gemburkan permukaannya sedikit saja. Setelah itu, kita mulai membuat lapisan. Lapisan pertama biasanya berupa bahan kasar, misalnya ranting kecil, batang tanaman kering, atau jerami. Lapisan ini berfungsi sebagai dasar yang menjaga sirkulasi udara. Setelah itu, kita tambahkan lapisan kedua. Lapisan ini bisa berupa daun kering, rumput potong, sisa sayuran, atau buah. Ini adalah bahan organik yang akan mulai diurai oleh mikroorganisme. Kemudian, tambahkan sedikit kompos matang di atasnya. Kompos ini akan bertindak sebagai starter mikroorganisme, seolah-olah kita sedang menaburkan jutaan pekerja kecil yang siap memulai pekerjaan mereka. Setelah itu, kita bisa menjalankan larutan mol yang tadi kita buat. Larutan ini akan mempercepat proses penguraian, dan terakhir, tutup seluruh lapisan dengan mulsa lagi. Pada tahap ini, tanah sebenarnya sedang mengalami perubahan besar, namun dari luar mungkin belum terlihat apa-apa. Lapisan bahan organik hanya terlihat seperti tumpukan daun biasa, tetapi di bawah permukaan, mikroorganisme mulai bekerja, jamur mulai menebar, bakteri mulai berkembang, serangga kecil mulai datang, dan semua makhluk kecil ini bekerja bersama, mengubah bahan organik menjadi nutrisi tanah. Namun perubahan yang paling menarik biasanya mulai terlihat sekitar 3-4 minggu. Ketika tanah sudah mulai hidup kembali, perubahan yang terjadi biasanya sangat jelas. Tanah terasa ringan ketika digali, air merasa lebih baik, tanaman tumbuh lebih sehat, dan yang paling penting, kita mulai melihat lebih banyak kehidupan di dalam tanah. Seperti cacing tanah, serangga kecil, dan jamur putih halus di bawah mulsa. Semua ini adalah tanda bahwa tanah sedang berada dalam kondisi yang baik. Dari semua proses ini, ada satu pelajaran yang sangat penting. Kesuburan tanah sebenarnya bukan sesuatu yang kita tambahkan. Kesuburan tanah adalah sesuatu yang kita bangun. Kita membangun kehidupan di dalam tanah. Kita memberi makanan bagi mikroorganisme. Kita menjaga keseimbangan ekosistem kecil yang ada di bawah kaki kita. Dan ketika ekosistem itu sehat, tanah akan menjaga kesuburannya sendiri. Jika suatu hari Anda menemukan tanah yang keras, rusak, dan tandus, ingatlah satu hal kecil ini. Tanah itu mungkin tidak benar-benar mati. Ia hanya sedang menunggu kehidupan kembali. Dengan sedikit bahan organik, sedikit mikroorganisme, sedikit perlindungan dari mulsa, dan sedikit kesabaran, tanah yang terlihat tidak berguna bisa berubah menjadi tanah yang penuh kehidupan. Dan mungkin suatu hari nanti, tanah yang dulu dianggap tandus itu justru menjadi kebun yang paling subur yang Anda miliki. Jika Anda tertarik mencoba dengan metode ini, cobalah mulai dari area kecil terlebih dahulu. Amati perubahan yang terjadi, karena seringkali melihat tanah yang kembali hidup adalah pengalaman yang sangat memuaskan. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman yang suka berkebun, karena semakin banyak orang yang memahami cara menjaga tanah, semakin banyak pula tanah yang bisa kita hidupkan kembali.